Pada suatu hari, ini kisah Abu Bakar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat subuh bersama kaum muslimin. Ya, bagi laki-laki disunahkan untuk ke masjid. Bagi wanita lebih baik di rumah. Ya, tapi kalau di pantai asuhan sini ya, alhamdulillah suasananya pantai asuhan jadi tertib. Seusai sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah mereka. Seperti biasanya, beliau mengecek tingkat keimanan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW tuh, mohon maaf. Jadi kalau imam habis ngimami itu disunahkan lihat ke belakang. Ya, begini atau begini. Ya, lihat ke kanan atau lihat ke belakang. Tapi bukan lihat ke kiri ya, nabrak iki dor gitu ya. Nggak ya. Lihat ke kanan lihat belakang. Tujuannya apa? Mengecek kondisi jamaah. Pak Ustadz Doni hadir enggak ya? Oh hadir, alhamdulillah. Walaupun pengantin baru tetap hadir gitu. Beliau tidak lockdown gitu ya. Wis do mudeng po iki gitu. Pada kan. Habis lulus SMA tak kon nikah kabeh lho gitu. Lah iya, daripada serem ya Pak ya. Nah, santri mengecek. Jadi imam itu ngecek jamaah ini hadir apa tidak. Kalau tidak hadir dicek apakah sakit atau safar. Karena dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW semua orang sholat subuh jamaah di masjid. Laki-laki semuanya berangkat ke masjid kecuali 2S. 2S, 1 sakit, 2 safar. S pertama apa? Sakit. S kedua. Nah kalau sakit habis subuh kebiasaan Nabi Muhammad SAW menjenguk jamaah yang sakit. Nah ini perlu dilestarikan kita, diamalkan. Kita lanjutkan. Beliau bertanya kepada mereka, siapakah yang pagi hari ini berpuasa? Mereka semua terdiam. Abu Bakar lantas menimpali, pagi ini saya telah berpuasa. Masya Allah. Jadi boleh tanya begitu, bukan riak kalau jawab iya gitu. Ustaz sekarang tanya, siapakah yang hari ini berpuasa? Ngacung aja. Alhamdulillah, semoga penuh pahala, penuh barokah Allah. Allahumma amin. Yang lainnya puasa Daud ya. Ada yang Senin Kamis, ada yang puasa Daud. Memang santri Khairun Nisa luar biasa. Alhamdulillah. Ini teman-teman YouTube yang melihat hal ini, Masya Allah, ini Insya Allah perhiasan dunia yang terbaik santri Khairun Nisa. Karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah mar'atus solehah, wanita yang solehah. Semoga santri Khairun Nisa semuanya jadi wanita yang solehah. Allahumma amin. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa. Allahumma amin. Kita lanjutkan ya. Jadi Abu Bakar sudah puasa hari itu. Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang pada hari ini telah menjenguk orang sakit? Ini subuh loh ditanya. Umar berkata, wahai Rasulullah, kami baru keluar dari rumah-rumah kami. Ini subuh ini untuk subuh untuk mengerjakan sholat. Lalu bagaimana kami sempat menjenguk orang sakit? Gitu. Umar tanya, ya tahu subuh tuh. Sekarang subuh jam berapa? 3:51. Gimana caranya jenguk orang sakit? Nah, Abu Bakar menimpali, saya ya Rasulullah, saya sudah menjenguk orang sakit. Semuanya bingung. Gimana caranya wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya tadi keluar rumah menuju masjid dan saya tahu bahwa kemarin saudaraku Abdurrahman bin Auf sakit. Maka aku arahkan jalanku menuju masjid melewati jalan rumahnya. Aku tahu bahwa Abdurrahman bin Auf itu biasa bangun sepertiga malam terakhir untuk mengerjakan sholat tahajud lalu sholat subuh. Tapi karena beliau sakit pasti sholat subuhnya kan di rumah. Maka aku pun mengunjunginya. Kemudian baru datang untuk mengerjakan sholat subuh. Subhanallah. Ini subuh dan jenguk orang sakit. Karena kebiasaan para sahabat Rasul selalu bangun sepertiga malam terakhir. Nah kalau kita sekarang jenguk jam 3:30, kira-kira orangnya bangun apa ngorok? Kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, siapakah di antara kalian telah bersedekah pada hari ini? Loh, ini subuh-subuh udah sedekah gitu loh. Umar menjawab, dulu belum ada e-banking ya, kalau sekarang bisa e-banking. Sedekah untuk Khairun Nisa. Gitu keluar. Rasulullah SAW bersabda, Umar menjawab, wahai Rasulullah, setelah kami mengerjakan sholat subuh, kami belum meninggalkan tempat kami. Bagaimana kami bersedekah kepada orang fakir? Abu Bakar menjawab, saya telah bersedekah ya Rasulullah. Orang pada bingung semua, gimana ceritanya? Ya, jadi ceritanya gini. Abu Bakar kemudian berkata, sesudah saya menjenguk saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya lalu memasuki masjid dan di sana saya dapati seorang fakir sedang berada di masjid. Ketika itu cucu saya sedang membawa sepotong roti. Jadi Abu Bakar
gendong cucunya, gandeng cucunya. Cucunya namanya anak kecil, bawa apa? Roti. Kan suka bawa makanan tuh anak kecil, bawa roti. Nah, maka saya pun meminta cucu saya untuk memberikan roti tersebut kepada orang fakir tadi. Subhanallah. Itu ngajari cucunya untuk sedekah. Jadi subuh Abu Bakar sudah apa? Puasa. Sudah apa lagi tadi? Menjenguk orang sakit. Sudah apa lagi? Sedekah. Ini subuh. Apalagi kalau maghrib, wah udah semuanya itu, masya Allah. Rasulullah SAW lalu bersabda, wahai Abu Bakar, aku memberimu kabar gembira akan masuk surga. Tidaklah amal-amal tadi terhimpun pada seseorang kecuali dia akan mendapatkan kabar gembira akan masuk surga. Hadis sahih. Alhamdulillah. Santri, ini pelajaran berharga. Kita harus bersegera dalam amal soleh. Abu Bakar subuh sudah melakukan 3 amal soleh yang berat, yaitu puasa, jenguk orang sakit, dan sedekah. Maka kita harus semangat selalu bersegera beramal soleh. Allahumma amin.